Kapal mata-mata canggih China intai latihan perang gabungan Australia Amerika Serikat. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia waspada terhadap kapal mata-mata canggih China yang muncul di lepas pantai Queensland. Kapal Beijing itu memantau latihan perang gabungan Australia dan Amerika Serikat. Kapal mata-mata Beijing mengintai latihan perang 2 tahunan Talisman Sabre yang secara resmi dimulai pada Rabu sore. Pasukan pertahanan Australia telah mengamati kapal mata-mata China yang bernama Tiang Wangxing selama beberapa minggu. Kapal intelijen yang dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih itu berada di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kapal intelijen yang dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih itu berada di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Australia, tetapi di luar perairan teritorialnya kapal-kapal China serupa pernah muncul di lepas pantai Australia dan memantau latihan perang pada 2017 dan 2019. Morrison mengatakan kapal Beijing tidak berada di perairan teritorial Australia, tetapi pemerintah masih sangat waspada terhadap keberadaan kapal tersebut. Kami waspada, saya harus memberitahu Anda, katanya kepada stasiun radio 2SM. Tapi mereka berada di area di mana mereka diizinkan dan kami tahu mereka ada di sana dan kami terus mengawasinya. Ujarnya yang dilansir dari Sydney Morning Herald. Morrison juga mengatakan Australia mendukung kebebasan navigasi di perairan internasional dan mengharapkan perlakuan serupa ketika kapal-kapal Australia beroperasi di dekat wilayah China. Australia sejauh ini menolak melakukan latihan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Mereka diizinkan berada di sana dan undang-undang mengatakan mereka bisa berada di sana. Hukum laut sama seperti undang-undang yang mengatakan kita bisa berada di Laut China Selatan, kata Morrison. Jadi kami hanya akan mengatakan bahwa kami pikir toleransi yang sama dan apresiasi yang sama terhadap hukum internasional itu harus diterapkan, ujarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Peter Dutton mengatakan pemerintah Australia sepenuhnya punya ekspektasi bahwa sebuah kapal seperti itu akan tiba di wilayah tersebut selama latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat dan telah merencanakan kehadirannya. Kehadiran kapal serupa tidak mengurangi TS-17 atau TS-19 dan kami yakin tidak akan menghambat tahun ini. Katanya mengacu pada latihan perang Talisman Sabre 2017 dan 2019. Australia menghormati hak semua negara untuk menjalankan kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan dan wilayah udara internasional, sama seperti kami mengharapkan orang lain untuk menghormati hak kami untuk melakukan hal yang sama, ucapnya. Anggota parlemen dari Partai Liberal Dev Sharma, yaitu mantan diplomat senior, mengatakan kehadiran kapal China itu tidak menurut saya sebagai tindakan negara yang bersahabat. Dan seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya mengetahui jika kapal itu mendekati pantai timur Australia melalui Selat Torres. Siapkan armada hantu, Pentagon uji kapal perang canggih tak berawak. Angkatan Laut AS dan Kantor Kemampuan Strategis atau SCO, Pentagon memanfaatkan bulan-bulan yang tersisa dari kemitraan mereka dalam program kapal permukaan tak berawak USF Armada Hantu Overlord atau Ghost Fleet Overlord. Mereka mengambil pelajaran dari 2 pelayaran baru-baru ini melintasi terusan Panama dan meningkatkan taruhan dengan menempatkan kapal-kapal canggih ini dalam latihan militer dan operasi armada. SCO membeli 2 USF besar pada 2017 sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Pentagon untuk memahami seberapa besar kapal tak berawak dengan senjata dan sensor dapat memperluas jangkauan armada Angkatan Laut. Sejak akhir 2019, SCO dan Angkatan Laut telah bekerja sama untuk belajar dari pengujian dengan upaya mereka yang berpuncak pada transit kapal Overlord Ranger pada Oktober 2020 melintasi terusan Panama. Ini pertama kalinya kapal tak berawak melintasi terusan Panama. Pelayaran melintasi terusan Panama kedua berikutnya bulan lalu dengan kapal armada hantu kedua Nomad. Wakil Direktur SCO Luis Molina mengatakan kepada wartawan pada 13 Juli bahwa pelayaran dari Teluk Meksiko ke pantai California direncanakan sebagai bagian dari serangkaian agenda yang meningkat untuk membuktikan tidak hanya bahwa USF bekerja, tetapi mereka bekerja secara operasional dan relevan untuk armada tempur. Transit oleh kedua kapal bertujuan menunjukkan kapal dapat diandalkan untuk beroperasi di laut untuk jangka waktu yang signifikan dan keandalan yang melekat pada kapal cocok untuk jadi jenis misi itu yang mungkin dikirim oleh Angkatan Laut Papardia.
Sampai SCO secara resmi menyerahkan pengelolaan program dan kepemilikan kepada Angkatan Laut diharapkan pada Januari. SCO dan Angkatan Laut akan mengoperasikan Ranger dan Nomad di laut untuk memverifikasi bahwa beberapa perbaikan baru-baru ini pada kontrol otonom dan sistem lambung, mekanik dan listrik atau HM dan E bekerja, dan untuk menyempurnakan ide tentang cara mengoperasikan USF besar ini bersama kapal perang berawak. Tanpa menyebut latihan khusus, Molina mengatakan maksudnya adalah untuk memanfaatkan periode waktu ini untuk melakukan latihan demonstrasi armada dan sketsa operasional untuk terus menunjukkan dalam konteks operasional utilitas kapal-kapal ini untuk meningkatkan kemampuan kombatan berawak. Untuk mendapatkan skalabilitas kapasitas dalam pertarungan jarak dekat, kami akan mengandalkan sistem tak berawak untuk menambah sistem kapal kami dan untuk memperluas jangkauan dan kepekaan kami terhadap lingkungan. Jadi kami bertujuan memanfaatkan periode ini untuk menunjukkan beberapa operasi muatan dan beberapa sistem penginderaan untuk dapat meningkatkan sejumlah misi Angkatan Laut, tutur dia tanpa menyebutkan muatan yang dibawa kapal hantu itu. Angkatan Laut sebelumnya mengatakan ingin USF besar untuk meluncurkan rudal dan senjata lainnya, tetapi anggota parlemen tidak setuju mempersenjatai kapal yang otonom dan kemampuan pertahanannya masih belum terbukti. Sampai Kongres menyetujui mempersenjatai USF besar, Angkatan Laut akan fokus pada menempatkan muatan pada kapal armada hantu ini yang sebanding dengan sensor dan paket komunikasi yang digunakan kapal berawak, ujar Kapten Petismal, manajer program sistem maritim tak berawak.